Ya awal mulanya di tahun 2011, gejalanya badan saya kurus, turun 10 kilo, terus mata saya agak menonjol, gemetar ya, tremor, terus nggak tahan panas, lemes. Setelah dicek lab, hipertiroid. Jadi ada yang nyarankan ke Pinang, ke Malaysia ya. Di sana disuruh hipno di bedah. Saya takut operasi, disuruh dokternya stop minum obat. Ternyata kembali lagi kurus. Oh berarti nggak boleh lepas dari obat. 3 bulan sekali cek darah, nggak normal juga. Sampai suara saya hilang, malah membesar. Terus kan adik ipar saya memang kebetulan di Bintaro rumahnya, ada di Mandaya. Oh ya dilihatnya, ya kak di situ memang pusat nuklir untuk tiroid gitu. Jadi langsung datang saya 2024 itu mas. Hati saya langsung aku mau di situ gitu. Udah 14 tahun soalnya kan mas, saya lalui, udah nggak ada semangat hidup. Setelah jumpa dokter Eko, saya semangat lagi. Jadi saya setelah minum radioaktif nuklir itu, saya kembali ke Medan, respon tubuh saya bagus, malah kempes. Suara saya udah keluar seperti ini, syukur alhamdulillah. Suatu keajaiban lah buat saya. Awalnya saya nggak ada semangat hidup, bisa juga ya Allah gitu. Saya juga seneng ya karena sembuh di sini. Karena di Mandaya ini nggak kalah, malah kalau bandingkan Pinang lebih bagusan di Mandaya. Halo, nama saya Yusnita Tarigan, usia saya 35 tahun, saya berasal dari kota Medan. Ya awal mulanya di tahun 2011, saya itu belum tahu ya, saya penderita apa. Gejalanya badan saya kurus, turun 10 kilo, terus mata saya agak menonjol, gemetar ya, tremor, terus kulit saya kering. Kalau kena matahari saya langsung panas, keringat cepet, nggak tahan panas, lemes. Kebetulan teman saya kan ada sarjana kesehatan masyarakat. Coba cek ke lab, diambil darah, ya kadar hormonnya setelah dicek lab, ya positif, udah hipertiroid, udah 3 kali lipat lebih tinggi daripada yang normal. Di Medan saya udah cek ya di sana, dikasih obat si tirojol, tiroidnya sempat normal, disuruh dokternya stop minum obat, ternyata kembali lagi kurus, gemetar lagi, tambah kurus lah, total 10 kilo. Oh berarti nggak boleh lepas dari obat. Jadi ada yang nyarankan ke Pinang, ke Malaysia ya. Di sana disuruh hipno di bedah. Saya takut operasi, satu ya, takut karena pita suara, dekat pita suara bengkaknya. Saya minum obat aja, saya balik lagi ke dokter penyakit dalam, tetap juga nggak normal-normal. 3 bulan sekali cek darah, nggak normal juga. Sampai suara saya hilang, saking besarnya, malah membesar, mata saya malah menonjol. Apalagi ini penyakit hipertiroid ini kan emosional, gampang tersinggung, ya badan kurus, capek, lemah, nggak ada semangat hidup. Saya nggak sanggup. Karena kebetulan 2019 kena autoimun juga kan, kulit saya udah vitiligo katanya dokter, katanya pengaruhnya dari tiroid sama tulang. Saya udah osteoporosis atau keropos tulang. Pertamanya kan adik ipar saya memang kebetulan di Bintaro rumahnya, Jakarta. Saya konsultasi sering sama dia. Ada di Mandaya, di mana itu letaknya gitu pasnya, jauh nggak dari rumah gitu. Oh ya dilihatnya, ya kak di situ memang pusat nuklir untuk tiroid gitu. Cobalah datang ke sini, ayo cepet gitu. Dia juga semangat langsung. Jadi langsung datang saya 2024 itu mas. Saya langsung, hati saya langsung aku mau di situ gitu. Udah yakin dari Januari gitu. Aku mau di situ, nggak mau yang lain. Ini hati juga ya. Udah 14 tahun soalnya kan mas. Saya lalui, udah nggak ada semangat hidup. Setelah jumpa dokter Eko, saya semangat lagi. Dibilang dokter Eko, ini beda dengan bedah ya. Terapi ablasi radioaktif nuklir ini dia nggak langsung kempes, tapi nanti ada pasti kempes gitu. Tergantung respon tubuh. Langsung minum radioaktif nuklir. Dokter Eko dia nggak pernah menjanjikan pasti sembuh, tapi dia langsung kembalikan ke pasien. Kasih semangat dari dalam, dari luar juga. Semangat ya gitu. Mudah-mudahan respon tubuh kamu terima. Jadi saya setelah minum radioaktif nuklir itu, saya kembali ke Medan, respon tubuh saya bagus, menerima imodium itu, malah kempes. 2024 Februari, suara saya kan chill banget, malah nggak ada. Suara saya udah keluar seperti ini, syukur alhamdulillah. Suatu keajaiban lah buat saya.
Awalnya saya nggak ada semangat hidup, dan leher saya udah 50% sudah kempes. Saya sering bercermin di kaca, bisa juga ya Allah gitu. Ya, udah 13 tahun baru ketemu pengobatan yang tanpa operasi ya Mas ya. Setelah ablasi, nggak ada efek sampingnya. Sudah 3 bulan ini, saya nggak ada minum obat sama sekali. Alhamdulillah sekali nggak minum obat. Hemat juga di kantong ya kan Mas. Dulu saya sering, ini bahasa Medannya ini naik betis, kram, kayak tegang gitu tengah malam. Tiba-tiba mau sakit banget Mas. Hampir 5 kali sehari. Tegang gitu, sakit banget. Itu udah hilang total. Setelah nuklir, sekalipun nggak pernah lagi. Banyak dilihat keluarga, pokoknya Mas, senang lah keluarga. Ada progresnya ya, kelihatan gitu. Ikut senang lah. Lihat saya udah hampir normal gini Mas. Udah merindukan leher yang zaman dulu kalah. Waktu masih gadis ya kan. Kalau tetangga pun heran ya sampean. Masa sih ada benjolan tanpa operasi gitu, baru dengar. Pelayanan Mandaya sama seperti pelayanan di rumah sakit di luar negeri. Sama bagus. Kita jangan sedikit-sedikit ke Malaysia, ke Singapura, karena di Mandaya ini bagus, sama seperti luar negeri. Nggak kalah, malah kalau bandingkan Pining lebih bagusan di Mandaya. Kayak bukan rumah sakit, kayak hotel atau mall gitu, bersih, ramah-ramah, bagus pelayanannya. Terima kasih dari tangan Dokter Eko lah, perpanjangan tangan Tuhan ya. Di rumah sakit Mandaya juga saya puas, pelayanannya baik. Jadi saya semangat hidup kembali. Saya juga senang ya karena sembuh di sini. Ya buat teman-teman saya yang mengalami penyakit hipertiroid, mungkin lebih parah dari saya. Ayo semangat semuanya, datang ke Mandaya di Tangerang dengan Dokter Eko ya. Karena di sini ada pengobatan radioaktif nuklir tanpa operasi. Jadi nggak usah takut, buat penderita hipertiroid pasti ada obatnya. Semangat ya semuanya.